Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada video kali ini saya akan membahas tentang parenting skill, yaitu bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita ya. Pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang sebuah negara ya. Negara ini sudah 40 tahun selalu terpilih menjadi negara paling bahagia sedunia. Jadi negara ini adalah negara Denmark ya. Jadi selama lebih dari 40 tahun menjadi negara paling bahagia sedunia. Ini menurut World Happiness Report ya. Ini oleh PBB. Jadi setelah riset bertahun-tahun ternyata jawabannya sangat sederhana. Ini karena gaya pengasuhan mereka itu sendiri ya. Di video kali ini saya akan membahas dimulai dari awal ya. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita rencanakan ya. Yang pertama, kita harus mengenali apa yang menjadi pembawaan alami diri kita ya. Dari waktu ke waktu kita semua pernah memikirkan apa artinya menjadi orang tua. Entah hal itu muncul sebelum kelahiran anak pertama kita, atau selama mengasuh balita, atau ketika tak ada pertengkaran di meja makan karena anak kita tidak mau makan sayuran. Kita semua pernah sekali berpikir, apakah saya telah melakukan dengan benar? Banyak dari kita mengacu ke buku maupun ke internet, atau kita berbicara dengan teman dan keluarga, tujuannya untuk mendapatkan petunjuk atau dukungan. Kebanyakan dari kita hanya ingin ditegaskan bahwa faktanya telah melakukan dengan cara yang benar. Akan tetapi, apakah kita pernah mempertimbangkan bagaimana cara yang benar? Dari mana kita mendapatkan ide tentang cara yang benar dalam pengasuhan? Jika kita pergi ke Eropa sana ya, kalau kita lihat di Eropa sana, contohnya di Italia, Anda akan melihat bahwa di sana itu anak-anak makan malam itu pukul jam 9 malam ya. Kemudian dia berlarian di restoran hingga menjelang tengah malam. Kemudian di Norwegia biasanya diletakkan di luar rumah pada suhu 20 derajat Celcius ya untuk tidur gitu. Kemudian ada juga di Belgia, anak-anak diperbolehkan minum bir gitu. Nah, untuk kita beberapa dari tingkah laku ini sangat mengerikan. Tetapi untuk orang-orang tua tersebut ini adalah cara yang benar. Ada penelitian, ini seorang profesor namanya Sarah Harnes ya. Dia profesor perkembangan manusia di salah satu universitas di sana. Dia katakan sebagai parental enodaris atau teori khas tiap kelompok budaya tentang pengasuhan. Jadi dia telah mempelajari fenomena ini selama puluhan tahun pada kebudayaan yang berbeda ya. Dan dia menemukan bahwa kepercayaan dasar tentang cara yang benar untuk mengasuh sangat mendarah daging dalam masyarakat kita, sehingga hampir mustahil melihatnya secara objektif. Bagi kita, cara ini hanya kelihatan sebagai cara biasa saja. Begitulah kebanyakan dari kita pernah berpikir tentang apa arti menjadi orang tua, tentang bagaimana warna kacamata yang kita pakai mewarnai kemampuan kita untuk melihat cara yang benar. Bagaimana jika kita menanggalkan kacamata tersebut sebentar, apa yang akan kita lihat? Jika kita mundur dan melihat diri kita dari kejauhan, bagaimana penampakannya? Banyak orang tua yang terlalu kompetitif dengan diri sendiri, dengan anak-anaknya, dan dengan orang tua lain. Dia tanpa menyadari hal tersebut. Tentu saja tidak semua orang tua seperti itu, atau mungkin ingin menjadi seperti itu. Tetapi mereka juga bisa merasa tertekan tinggal di dalam budaya kompetitif. Kita merasa tertekan untuk berprestasi, agar anak-anak kita berprestasi, melakukan yang terbaik di sekolah, dan mewujudkan ide bagaimana seharusnya anak yang sukses, bagaimana seharusnya orang tua yang sukses. Apa yang mendorong kita sebagai masyarakat untuk berprestasi, berkompetisi, dan menjadi sukses sesuai dengan standar yang sebenarnya tidak menjadikan kita orang-orang dewasa yang bahagia. Bagaimana jika beberapa dari jawaban yang kita miliki untuk membesarkan anak-anak atau norma pengasuhan kita itu sebenarnya tidak sempurna? Bagaimana jika kita menemukan bahwa kacamata yang dikenakan ternyata
memiliki resep yang tidak sesuai sehingga penglihatan kita tak sejelas seperti yang diharapkan. Kita akan mengganti lensanya untuk memperbaiki penglihatan kita dan akhirnya bisa melihat dunia dengan jelas. Di sini kita akan menemukan bahwa sesuatu hal ternyata terlihat berbeda dengan mencoba melihat sesuatu dari perspektif baru, dengan lensa baru. Nah, pertanyaannya muncul secara alami. Apakah ada cara yang lebih baik? Kadang kita lupa bahwa cara mengasuh anak layaknya seperti cinta, perlu usaha dan kerja untuk memberikan hasil yang positif. Ada banyak kesadaran diri yang perlu dilibatkan untuk menjadi orang tua yang baik. Kita perlu melihat apa yang dilakukan ketika lelah, ketika stres. Jadi tindakan kita ini dinamakan pembawaan alami kita. Pembawaan alami adalah tindakan dan reaksi yang kita lakukan ketika terlalu lelah untuk memilih cara yang lebih baik. Kebanyakan pembawaan alami kita diturunkan dari orang tua. Setelan itu sudah mendarah daging dan sudah terprogram ke dalam diri kita. Diibaratkan komputer itu seperti motherboard ya. Jadi pembawaan ini adalah setelan pabrik yang akan kembali ketika kita berada di ambang batas dan tidak bisa berpikir. Setelan ini telah dipasang pada diri yang bermula dari cara kita diasuh. Ini adalah ketika kita mendengar diri kita sendiri mengatakan sesuatu yang tidak diinginkan untuk dikatakan. Ini adalah ketika kita melakukan sesuatu dan bereaksi dengan cara yang kita sendiri tidak yakin bahwa itu diinginkan. Ini ketika kita merasa buruk karena sebenarnya kita tahu bahwa ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan hasil dari anak-anak. Tetapi tidak yakin itu apa. Siapapun yang mempunyai anak-anak akan akrab dengan perasaan ini. Karena itulah sangat penting untuk melihat kembali setelan bawaan, mempelajarinya dan memahaminya. Apa yang disukai tentang bagaimana kita bertindak dan bereaksi kepada anak-anak kita. Apa yang tidak akan sukai itu. Apa yang tidak kita sukai. Apa yang kita lakukan hanya mengulang dari cara kita dibesarkan. Jadi apa yang kita ingin ubah itu. Video selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang pola asuh, bagaimana orang-orang Denmark ini mengajarkan kepada anak-anaknya gitu. Nah, di video selanjutnya nanti akan dijelaskan secara lengkap. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.